Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin wa ba'du. Sedulur sedaya sedaya, pripun kabare? Alhamdulillah. Sehat, bahagia, berkah, berlimpah. Alhamdulillah. Doa kita juga teruntuk sedulur kita yang lagi rempong persiapkan napa? Napa acarane niku tirakatan? Dene wong tirakat ki sengsara. Nah, karena istilah itu harus diganti tasyakuran. Tirakat anak mangan nyanyi itu tirakat ki ora turu, ora mangan. Anu ngono ya. Kuwi jenenge tirakat. Tirakat kok panggung, pentas, terus mangan-mangan. Diganti tasyakuran. Bersyukur karena kemerdekaan ngono luwih pantes. Lek tirakatan kurang pas. Ya ngono ya. Ganti lek jenengan Pak RT diganti ora tirakatan ya itu lagi tasyakuran, ora apa-apa malah. Bagaimanapun kita senantiasa doakan sedulur kita semuanya yang kali ini mungkin lagi sakit, lagi ada urusan, dimanapun berada senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjut, kemarin kita bahas apa nggih? Tentang mindset ya. Tentang mindset, pola pikir. Kita refresh kembali ingatan kita, kesadaran kita bahwasanya kalau kita ini punya orang tua, tentu kita tidak ingin punya anak hidupnya sengsara, miskin, menderita, berkekurangan gitu. Apalagi kita orang kaya. Gak senang kita kalau punya anak-anak menderita, terus jadi melarat. Kenapa? Karena kita sayang. Sayangnya orang tua kepada anak menghantarkan orang tua akan melakukan apa saja agar putra-putrinya hidupnya bahagia, berkecukupan, kan ngoten. Dan kita mesti menyadari sedulur semuanya, Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Dan Allah itu maha kaya, maha berpunya, segala sesuatu itu miliknya. Kita ini hamba Allah, Allah yang maha kaya, sugih tanpa wates. Dan Allah itu sangat sayang kepada kita hamba-hambanya ini. Maka di keyakinan kita harus ditanamkan bahwasanya Allah itu tentu nggak pengen kalau kita ini uripe sengsara, menderita, miskin, fakir, berkekurangan. Nyapa kok kita nggak hidup berkelimpahan padahal kita itu hamba Allah yang maha kaya. Tentu bukan Allah yang salah. Kita ini berenang dalam lautan nikmatnya, tapi nyapa kok ora isi banyu. Ya seperti
plastik, ditiup, kemudian diikat, dicemplungnya banyu, ya ngambang, dicelupnya ya tetap ngambang dan nggak akan isi karena terikat. Kayak botol kosong, tapi kok tutup, Anda masukkan ke kolam, ke jeding, ke sungai, ya nggak akan isi air. Padahal kita pengen, kenapa? Pengen kita isi botol itu dengan airnya, apa kok ora isi? Neng tutupe. Tutup itulah mindset yang keliru. Pikiran kita bahwa awake dhewe ra iso sugih barang ngono. Diling-iling bahwa kita itu hambanya Allah yang maha kaya, ya mestine awake dhewe iki dadi wong sugih. Dan caranya piye? Kemarin kita sudah sampaikan salah satunya ketika kita punya 2 anak sing sitok kita kasih suatu hadiah, maka ada anak yang satunya nggak dikasih ngomong, Masya Allah, ini orang tua kita baik hati banget, ngasih hadiah sebagus ini, aku melok seneng. Ya. Ini bukan hadiah murahan loh itu, sepatu itu, tas itu, baju itu. Okay. Maka orang tua mengerti sikap saudara anaknya tadi itu, melihat anaknya yang lain yang nggak dikasih baju, nggak dikasih oleh-oleh, kok begitu menyanjung dulure adike sing dikasih hadiah sama orang tuanya. Maka orang tua yang baik hati tentu akan berpikir, tak kayak apa ya anakku ini yang belum saya kasih hadiah ini. Kok dia begitu senang ketika adiknya dikasih hadiah. Beda dengan adegan yang satunya. Adiknya dikasih hadiah masih datang ngomong, Dede kelambi opo yang murahan gue. Elek kaya ngono iki kaya ngono di menehne. Dia nggak terima kalau saudaranya ini menerima hadiah dari orang tuanya dan menghina. Yang dihina tidak hanya barangnya tapi juga yang memberinya, Pak. Ngeloknya pemberian itu sejatinya kita merendahkan yang memberi. Itulah sikap kita. Setelah botolnya dibuka, tali ini dilepas, ojo lali diresiki. Botolnya wis kok buka tapi isine kerikil pasir penuh. Ini bakal diisi dengan air yang jernih. Maka tanda hati kita itu sudah siap diisi oleh anugerah Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita itu selalu senang, bahagia melihat orang lain mendapat karunia. Kancane anaknya pinter-pinter, keluargane rukun, tuku sawah neh, tuku lemah neh, tuku omah neh, melok seneng. Orang meriang, kalah dukun aku. Warungnya rame. Dan tandanya hati kita itu sudah siap. Kita ini senang melihat orang lain diberi titipan karunia oleh Allah dan mendoakannya. Senengin ndongakne wong liya. Keluarga yang harmonis didongakne ben tambah harmonis. Tanggane tuku TV didongakne ben iso tuku gedung film. Tanggane iso tuku sepeda motor, dongakne ben iso tuku mobil. Sing duwe mobil didongakne ben iso tuku truk utawa bis. Sing wis duwe bis dongakne ben iso tuku helikopter utawa pesawat. Pakai seneng.
Ini nggak bisa direkayasa. Itu nggak bisa direkayasa. Perasaan iso seneng karo karunia yang Allah berikan pada orang lain itu nggak iso digawe-gawe ra iso. Sing ngerti awakmu selain Allah Subhanahu wa taala. Kok hati kita itu wis manggon kaya ngono. Wis seneng delok wong liya entuk kabejan, entuk kenikmatan. Weh iki tondo-tondo. Uripe awake dhewe bakal diangkat. Bakal dikasih karunia yang banyak. Ngono. Tapi koncone untuk promosi jabatannya ditinggikan wes dukun ke ben loro ben gagal ini nggak bisa diapakan direkayasa. Ini perjalanan batin masing-masing orang. Ngoten nggih. Nah ini dilatih. Mau neng acara bersama ini kancane untuk gedangnya gede, aku dicilik yo. Apa neng kampung saya ingat dulu ya. Tasakuran ini ingko mutuh ngono. Neng sing bagian moteng-moteng itu. Ya nggak selalu adil. Sing paling adil apa ya sing ngedung iki nyisih ning. Entuk akeh dhewe. Pas bagianmu titik meneh. Jadi ngerti lek eneng kancane entuk bagian luwih akeh iki malah seneng apa iso ngene Mas. Bodoh-bodoh kowe duwe counter HP. Benamu sepi, kancamu tau wong liya ning ngarepmu rame. Merokok atimu. Iya lah, lara hati. Masya Allah. Ngono kuwi. Lek awake dhewe urung iso jembar manah, lembah manah. Melok seneng karo senenge wong liya, ikut bahagia dengan kebahagiaan yang Allah berikan pada orang lain. Jangan urung iso ya berarti padahal cilik, hati ini cilik sempit. Padahal rezeki besar itu membutuhkan wadah yang besar. Pesawat Boeing itu kalau mau mendarat butuh landasan pacu, landasan darat yang panjang dan lebar serta kuat. Omahmu kowe pengen parkir truk, nah wong garasi ini cukup nggih sepeda motor. Kowe maksa, ya ra iso mlebu kan. Dandanana sik garasimu. Ilmu niki ngono kuwi pancen. Wadahe rezeki ning ati. Dan itu yang kita bahas kemarin. Nah kali ini materi ini masih berlanjut tentang mental block. Mental block. Ini tentang keyakinan yang salah yang kita anggap benar. Kita itu punya pikiran, punya pendapat yang keliru, padahal itu salah. Pikiran ini ngono sampai neng jadi keyakinan neng hati. Contohnya, aku kira iso ngetik nih pondok. Wong aku ki dugus, bapakku du kiai. Ya aku mau santri biasa. Nah, aku ra iso sugih wong bapakku yang melarat. Mbahku melarat, oleh mertua melarat bisa. Umpamane lho ya, ora mungkin aku iso sugih. Aku ra iso mungkin kaji nang Mekah umroh ra iso. Nah, wong gawean ki tukang sapu. Cleaning service. Ya toh? Tukang batu. Wong aku gaweanku mung nandur. Nah, itu pikiran dan keyakinan yang tidak benar namun dianggap benar. Nyapa kok iso mancep iku mau? Karena kita didoktrin sejak kecil.
Didoktrin sejak kecil, termasuk golek duit ngangel. Saiki tak takoni jenengan, golek duit angel lho minak. Tenan. Enak golek apa ngenak ngentek nih? Nah, berarti ya si podo. Di balik kalimat itu ya rumangsa golek duit ya. Dah, ngono. Guru ki duwe cara. Iya toh. Sing angel ki malah blonjokne lek ngerti ya. Nah iya. Lek wis ngono berarti wis bener kowe. Sampai bingung arep tuku apa neh. Jadi bingung ora kok bingung arep dituku apa. Karena bingung arep dituku apa, arep dibayar nganggo apa. Ya berarti urung. Kudu sampai AWD bingung. Ya arep tuku apa neh ya. Ngaten nggih. Nah iki latihan. Mental block ki ngoten iki, keyakinan ngono kuwi. Aku sekolah era tamat apa ya iso sugih. Aku yang biasa apa ya iso sukses, ngono kan? Delok ento, sahabat iki ora sing kuliah ekonomi. Kaya Mas Fajar. Abdurrahman bin Auf atau kuliah S1 loh. Tapi konglomerat, gitu nggih. Nah, iya, delok ento para sahabat. Berarti rasa sekolah niru sahabat jare. Ya orang ngono kuwi. Ora jaminan wong lek terus sekolah dhuwur iki mesti sukses. Ora jaminan wong ora kuliah itu terus gagal. Ngono. Karena kita sudah punya jalur sukses piye? Sekolah sing apik, kuliah sing apik, prestasine apik, engko ngelamar pegawai negeri iso ketampa, ngelamar ning pabrik sing beken dengan bayaran tinggi iso ketampa. Kan ngono to, jalurnya sukses. Sing kok ngerteni mung kuwi. Kowe sekolah ya ora pinter. Kuliah ya DO. Atau seorang ini MA lah, mahasiswa abadi, nggak lulus. Ya terus akhir jadi apa ya iso sukses. Ngaten lho Bapak Ibu. Jadi mental block itu seperti handrem mobil, yang handremnya nih kan gitu, handbrake nih kok. Kita sudah kita starter ya. Pamane metik ya wis kok gas tapi kok abot mendengar melaku. Ya kalau mobil manual masukkan gigi 1 atau 2 digas kok abot menarik melaku iki. Padahal kok gas lho. Nyapa? Tibake handreme rem di lepas. Cek ngerem ki mau. Gaspol, rempol. Terus piye? Panas sih kok. Kita itu kadang-kadang kerja sudah nggak ngerti, nggak aman wayah ibaratnya. Wis ora kurang-kurang lek nyambut gawe, lek mau ikhtiar ki. Apa-apa ya wis kok dol. Cilok, bakso, klambi wis kok dol, kursi omahmu wis kedol. Apa wis didol, tapi kok panggah wae nasib kaya ngono kuwi. Iki ning ngopo? Ternyata sedulur semuanya eling-elingen rezeki itu tidak tergantung dengan kerja kerasnya kita, tapi sangka programe dhisik, sangka program. Dikirimi video apik nang nomor WA-mu. Yes, masuk ngono tandane, tapi nyampe ora iso dibuka. Nah, kuwi di program temutan video kok. Sampai jubat ya ora iso kebuka, ngene nggih. Nyampe ora ning programe.
Maka kita nanti harus menginstal software kemakmuran, keberlimpahan. Engko yang wis beres mental block iki. Jadi yang pengen laku sehat pripun carane? Mental block hand rem dilepas. Iya arep ngegas ojo di rem. Lain arep mlaku ojo sikilmu dipendem sitok. Jadi orang punya mental block itu kakinya satu ditanam di tanah sementara dia ingin berjalan. Terus piye ngene iki? Ora iso. Sing jelas berat tapi iso ya ora berhasil ngoten. Jadi yang pengen berjalannya normal, ringan, mudah meraih apapun yang kita inginkan. Ini tidak hanya golek duit loh ya, golek ilmu, golek rezeki, keberuntungan, meraih cita-cita apapun itu mau. Selama cek eneng mental block iki angel. Jadi pengertas nggih, awake dhewe duwe keyakinan sing keliru. Aku ora iso Mas ngapalne Quran. Umurku wis 40 kok. Aku wis tuwek. Kok kira sahabat-sahabat kayak nom kabeh. Saat masuk Islam mereka banyak yang sia Kanjeng Nabi sendiri 40 tahun. Ada yang lebih tua. Paman-paman Rasulullah dia sepuh-sepuh. Abbas, Hamzah, hampir mirip tapi ya sudah Yuswa ngoten. Kalau ukurannya Rasulullah 40 tahun diangkat sebagai Nabi Rasul ya. Berarti orang nom meh. Ojo dadi alasan ora hafal Quran gara-gara umur. Karena keyakinanmu aku wis tuwek gampang lah lali, urusan duit orang lali. Iya. Ngono lho. Berarti iki pancen kok pasang ngono kuwi keyakinan ngono kuwi, aku ke wis tuwek gampang lah lali. Wong ngapalne Quran iki yen iso aja sampe ilang ngapalane. Aja sampe lali. Carane ben lali piye? Ya ora usah ngapal. Iya kan? Pinter kowe. Lek ngapalne kan iso lali, Mas. Bener lali piye? Ya ora usah ngapalne. Pintermu kuwi. Ngono-ngono kuwi. Jadi keyakinan-keyakinan yang enggak memberdayakan kita itu diubah kabeh. Engko coba jenengan delok HP, iki delok ning kono kuwi begitu jenengan buka HP, ada kamera delok kono ana wong ngono mesti. Muncul wajah di situ ning kamera HP-mu lho. Coba delok. Delok Mas. Bukan kamera. Delok. Eneng berapa? Ada orang enggak di kamera itu? Coba. Jadi lagi delok HP, nenggon kamera kuwi ana wong ku. Deloken omong ngono wong ku. Kowe iki ditakdir dadi wong sugih. Ditakdir dadi wong mulya kowe iki. Umpamane bapak ibumu ora wong sugih, kowe kan beda. Aku iki iso sugih, iso mulya, iso bahagia dunia akhirat. Ngomong-ngomong terus. Keyakinan-keyakinan sing wingi aku ora mungkin iso dadi kiai, ora mungkin aku iso duwe pondok, ora iso aku duwe pabrik, ora iso duwe perusahaan. Nyapa toh? Kok ora mungkin ki nyapa? Kabeh duweke Allah. Awake dhewe kira-kira iso renang berapa? Kabeh iso renang berapa? Iso. Cuma gelem apa? Ora sinau. Kabeh iso dadi dokter berapa kira-kira? Iso, pokok belajar. Namun, nyapa kok ora dadi dokter? Nah, kowe keyakinan keliru, aku ora pinter.
Lambe duwe tok. Gara-gara kuwi tok lho jane. Umpamane kowe sinau tenanan ya iso dadi dokter. Jadi yang menghambat kita itu pengen meraih apapun kuwi awake dhewe. Somo bisa sangka keyakinanmu lho. Persis saya sampaikan, wong ki arep mendahului mobil. Mobil iki alun rukun sayur. Beda karo sumber selamat. Rukun sayur sak pol-pole sepira to jalur sini. Ngene apa nggih? Tapi pikiranmu enggak yakin aku ora iso nyelipmu besok. Ya. Rodane pira bis ki? Titik men. Hitung neng kan double-double toh. Kira Mas? Ya sulit sangka loro yang jelas. Harus aku mau loro, masa bisa nyelip bis sing rodane 6 sampai 8. Ya dah? Apa iso? Ora mungkin iso. Nah, awake dhewe ya mlaku ning mburi bokong bis terus saya kintil. Alon-alon. Ya apa? Wis duwe keyakinan ora bakal iso nyalip bis. Padahal piye cara ben iso nyalip bis? Ya pikirannya sing diubah bis salon wae. Oh, iso aku iso nyalip iki. Kecepatan DM 50 aku iso 60 kok. Delok speedometer. Pikiranmu main, keyakinanmu maju. Pikirannya tok main, atine ora cocok ora bakal iso nyalip. Kowe yakin iso nyalip, wis ambil action tindakan. Akhirnya iso mendahului. Ya, Saya kalau di jalan kadang sering khilaf kalau bawa mobil. Layon karo bis karo apa kadang khilaf. Saya bisa ngejar dia. Di pikiran saya harus begitu. Malah andai kata kalau balapan podo ngene, aku bisa mendahului. Ya. Maka saya bisa. Tapi lek keyakinan aku ora iso mobil tua. Akhirnya deh, ya wis ngelendra ning ati disalib saya. Urip ki ya ngono kuwi kira-kira. Makanya Bapak Ibu saiki dilatih. Awake dhewe iso dadi apa wae. Apapun yang kita inginkan itu sudah disiapkan oleh Allah, jalannya, caranya, pokoknya kita mau jadi itu. Ibu-ibu iso ndamel Black Forest mboten. Gawe donat saged mboten? Kapan iso dadi? Pas pengen. Nang kabeh sarane ya eneng. Ya toh? Neng di iso dituku pokoke bergerak harga donat ya iso dadi. Tapi bahan-bahan kabeh neng cumepak neng ngarepmu ya ora dadi apa-apa, dadi guyon tok. Pancen kowe ora niat arep gawe. Hidup kita itu juga seperti itu. Kamu pengen jadi apa sih? Iso. Makanya mungkin suatu saat akan kita bahas materi itu. Kali ini coba mulai dibayangkan wujud ideal diri kita itu menjadi apa atau menjadi siapa. Ini mulai walaupun wis orang nom neh, apa nih sing cek nom-nom iki. Kuwi ndang pandengen kuwi. Kalau melihat cermin iki deloken wong kuwi arep dadi apa ta wong kuwi. Guru bukan, politisi bukan, saudagar bukan, ustadz bukan, kiai bukan. Berarti ini orang yang bukan-bukan. Nang pentokno. Oh, hafid Quran iso. Nyewran.
Juragan pentol iso. Nah, ini wong sugih gara-gara BH niku lho, raja BH niku lho. Ngene apa nggih? Wong Sragen ngono, sugih pol nang di BH ya penguasane dhek. Pakaian-pakaian dalam punya dia. Ya sebulan tidak kurang ya 10 miliar ya perputarannya itu. Lu mau ngopeni konoan kuwi tok apa? Kowe iso, iso. Asal kowe yakin ya, terus kok lakoni. Ndelok gambar wis apa kuwi atlet ngono, six pack. Ya kan? Ganteng, gagah pitekso ngono. Bodinya sip. Iso kowe? Iso ora aku kaya dhek? Iso. Kita bisa seperti itu. Tapi kowe gelem ora nglakoni ngono, Mas. Olahraga, gerak kan ngono, nah kowe karo turu wae. Terus bayang kowe. Dadi six pack. Jadi one pack engko. Kan ngono toh? Nggih, Pak. Kita itu bisa. Yang menghalang-halangi kita untuk menjadi apa, menjadi siapa itu ya awake dhewe. Bermula dari mana? Keyakinanmu dhewe. Saya ingat dulu ketika kami dan teman-teman di pesantren keluar dari pesantren, kanca-kanca wis ngono. Yang punya cita-cita pengen sekolah yang luar negeri ki ora enek. Teman-teman saya. Aku kok duwe pengen ngono. Saya yakin bisa. Nyabok, banyak orang bisa kok. Banyak orang bisa. Berarti saya juga bisa. Aneh wong munggah sampai puncak laut. Ya. Waktu itu tubuh saya belum selangsing sekarang. Dulu masih langsung. Bobot saya waktu itu hampir 100 ya, yang pernah lihat saya atau lihat di YouTube. Sekarang ini udah termasuk langsing, kalau dulu langsung. Kita ngumpul di Cemoro Sewu bar Isya kan. Saya ngasih motivasi, banyak orang udah sampai puncak sana. Apa bedanya mereka dengan kita? Aku wani ngomong ini di anak-anak muda. Waktu itu aku cek no maksudnya. Tapi bongsor gitu ya, setinggi apapun puncak gunung itu dia ada di bawah kaki kita, asal kita mau mendakinya. Iya kan? Akhirnya budal tenang. Aku ya iso tekan dulu sampai puncak. Iso. Jadi kita itu bisa menjadi apa saja selama memang kita yakin kita bisa dan mau menempuh jalannya. Kok kowe ora iso, kowe mang apa? Pikirane, keyakinane sing keliru, dibuat-buati dengan pikiran yang keliru. Aku ora iso sugih. Ibu-ibu iso nom neh ora kira-kira? Bisa. Ora mungkin Pak ya, lah kowe ngomong ora mungkin. Zulaikha itu bisa jadi nom neh. Zulaikha dalam kisah Nabi Yusuf dikerukupi kainnya Nabi Yusuf dibuka bisa jadi nom neh. Makanya ibu-ibu yang pengen nom neh ya sering dikerukupi sarungnya bapak ya. Nom nih kok. Ngaten ya. Tidak ada yang mustahil. Oke. Nah, iki latihan. Jenenge latihan ki yo belajar. Ben iki enggak jadi teori, teorine apik Pak Yai. Ayo piye carane ngecakne? Wis, jauh tulung jenengan siap nih pulpen atau HP untuk nulis. Monggo.
tulisan ini kita yang paling gampangnya nulis duit wae. Ini bisa dipakai untuk apapun. Tulisan duit sing menurutmu oke. Tulisan 10 juta, 100 juta, 1 miliar, pokoknya sing menurutmu akeh. Ojo ngawur loh ya. 1 triliun itu banyak. Wah, aku kan omongannya wartawan yang belum tentu punya. Jadi andai kata Anda punya seperti itu tuh apa gue? Gue ongkok gue akeh ngono. Jadi ojo bayangke gue naik bank ngono atau punya orang lain, tapi punyamu sendiri. Kalau yang kemarin kan batas minimal ya. Sing paling titik aku duit 100.000 wis rumangsa ayem. Iki berlaku pada kemarin. Aja lali lagi selama 6 bulan loh ya latihannya. Ya ke 500.000, 100.000, 200.000 itu kapan? Selama berapa? 6 bulan. Untuk mengkondisikan perasaan berpunya berkelimpahan. Nah iki beda. Aku iki rumangsa wis oke duit yen duit piro? Tulisan. Piro Mas? Ya tulisan. Piro Mas Fajar? 1 miliar. Mas wis 10 miliar ya Mas. Berapa? Cak. 1 miliar. Nggih. Nggih, ora apa-apa. Nggih, Pak, pinten Pak? Nggih, Mas. Nggih, Pak. 1 juta, ya wis. 1 miliar, Mas. Nggih, ayo. Masya Allah, nggih. 1 M. Bu, pinten Bu? Pinten? Pinten? Nggih. Ngerepek to gimana? Kok podo. Monggo Bu. 1 juta terus. Nah, terus. Monggo terus. Terus sampingnya. Terus samping ini ketara ora karo. Nggih terus. Ya piro sebut. Ya sebutno wae lah. Nah, kan enak tuh. Oh, nyebut wae. Terus siapa lagi samping-sampingnya? Monggo. Nggih, terus. Nggih, monggo. Nggih. Nggih umroh. Pinten, Mbak? Nggih, terus. 10 M, terus, Mbak. 3 M. 3 M itu apa? Menimba, menguras. Apa kayak? Nggih, alhamdulillah. Nggih ya. Iki kok tulis burung? Tulis. Ya, ditulis. Saiki delok tulisan kuwi kok waca berulang-ulang. Aku ndek duit berapa tadi? 1 miliar. Ngomong ngono. Dengan tenang. Silakan.
Wes. Sekarang kita pengen tahu apakah ada mental block di dalam diri kita atau tidak. Biasanya ketika kita menulis angka yang besar seperti itu, ya, perhatikan ini. Tanda-tanda kalau ada mental block. Yang pertama mungkin kowe ngguyu dhewe nang awakmu. Jadi apa-apa salah. Di komen di timbahmu iki. Ada penolakan seperti itu. Ya, ngono lho. Eneng ora kira-kira ngono iki. Eneng ora? Oh, berarti kan nulis sampai lencu tanganmu ora bakal wujud. Karena berarti masih ada penghalang. Yang kedua, bisa jadi ada tadi ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu juga sampai ke fisik. Ujung-ujung beliang sirai, ujung-ujung kesemutan, ujung-ujung cekot untune apa bagian tertentu. Itu protes. Itu protes. Ibaratnya lawang ki mung semene iki. Iki kok pekso truk arep mlebu. Kuwi akhirnya bikin kerusakan, bereaksi. Ngoten. Ya ngono lho. Kuwi nggih apa jenenge? Nggih melihat masih ada enggak mental block-nya itu. Penghalang iki ana ora carane ngono. Hal yang lain, aku haji tahun ini 2024. Bar niat ngono kuwi kok tulis ngono kuwi. Apa reaksi hatimu? Apa ya iso? Ya dah. Utawa gulumu ini iso cengen. Muta pas ngadeg gak wabot, langsungnya miring-miring. Ya saya setuju. Itu berarti ada penolakan. Ya kayak mobil selama di handrem digas iso mlaku. Tapi tetap jalannya nggak akan stabil. Dia kadang ini, nggak enak mesti. Terus ambune ya gosong. Ngaten Mas. Ngerti nggih carane? Aku arep tuku omah kuwi. Omah kan oke didol saiki omah-omah iki. Ya, neng ada bangunan yang agak ke sana ya. Ditulis dijual jaluk 50 miliar. Dan 1 hektar itu ya. Saya diberitahu 50 miliar tapi nah, zaman kayak gini 50 miliar. Bisa dicicil 10.000 sasi kan ora apa. Lunas kiamat kurang rembino. Iya kan? Upamane mau api ya sekitar 2-3 miliar ngono iki. Pengen ngono. Tapi terus reaksi. Baru ngomong aku pengen omah kaya kuwi sing regane 3 miliar nih. Mulai kok greges nih. Keroan lah. Nah, piye carane inget rasamu doamu. Apapun yang Anda inginkan itu bisa wujud. Tapi rasanya kudu harusnya nyaman. Nah, maka untuk menetralkan mental block ini ada 2 cara setidaknya. Nanti ada cara yang lain itu dengan wong-wong yang jopo nganggo hipnotis. Kita pakai pertanyaan dan pernyataan. Pakai kedua-duanya atau salah satunya.
Pertanyaan, misalnya, piye ya rasane aku lek duwe income pemasukan setiap bulan 50 juta. Piye ya rasane? Bagaimana ya rasanya kalau saya punya income 10 juta per bulan? Bagaimana ya rasanya kalau saya punya pemasukan 1 miliar per hari? Ya, Subhamka itu kan per hari, per menit ya 1 miliar tuh. Kalau yang grupnya, yang punya Facebook itu udah berapa miliar itu per detik, per second ya. Karena dalam hitungan itu langsung second, sekon ya tulisannya. Second itu apa? Yang kedua. Karena yang pertama begitu mau ngomong itu dihitung, maka nggak ada hitungan satu, bukan first lagi tapi second. Mana lah artinya? Enggak pira mas, siji. Nah, ngomong siji kan wis lewat tadi. Ada momen yang sudah lewat, makanya langsung second. Nah, ngerti pura lagi. Oh, loh. Oke. Nah, coba tanyakan, bikin pertanyaan seperti itu. Kita pengen punya penghasilan sebulan 5 juta atau 10 juta, ya batas kemiskinan kemarin berapa? 7 juta, ya. Betul kan? Gimana ya rasanya punya penghasilan 10 juta per bulan? Takon ono ngono apa? Pertanyaan ini ngono. Kan dengan pertanyaan seperti itu mulai mengkondisikan suasana hati. Setelah itu disusul dengan pernyataan. Wah, betapa senangnya ya. Penghasilan saya setiap bulan 10 juta. Nah, piye ya rasanya duwe mobil Innova ngono ya. Enak kan? Takanan ngono sih. Itu untuk kondisikan perasaan. Sebab kalau ditulis aku punya mobil Innova, gerunjalan tok ning gini. Banyak pertentangan di sini, hati kita tidak langsung tenang. Kok ngendi duit macam-macam pertanyaan. Gimana ya rasanya kalau saya punya Innova? Jadi alon-alon dikondisikan, dilus-lus. Karena rasamu doamu, agar rasa kita itu nyaman dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita inginkan. Nah, nyaman nanti cepat itu. Nah, betapa senangnya hatiku kalau punya Innova. Ngono mas Dara. Dengan pertanyaan dan pernyataan. Wis pengin apa wae ngono carane. Sampai hati kita merasa nyaman. Aku pengen hafal Al-Quran 30 juz. Wah, kuwi sahabat kuwi ndelok Qur'ane wis mundur dhewe. Kaya ngono akeh. Iya toh? Itu berat. Langsung tanyakan aja pada dirimu sendiri. Wah, piye ya rasane iso hafal Quran ngono ya. Masya Allah. Kan ngono toh? Enggak ada pertentangan itu loh. Wah, tentu saya akan sangat bahagia bila bisa hafal Al-Quran. Nah, gitu. Hatimu damai, terus damai dengan apa yang Anda inginkan. Itu adalah jalan mudah meraih apa yang jadi impian kita. Tercapai selama Anda tidak berhenti.
Seperti ketika saya naik Lawu tadi itu, yang berat itu bukan naiknya ternyata, tapi medune. Dua kali saya sampai puncak itu pengalamannya kuwi tok. Sing abot ki medune. Makanya banyak pejabat ra gelem medun itu sebab kuwi. Abot medun ki. Gini apa nggih? Masya Allah. Ada pertanyaan? Iki ilmu itu dicerna sih. Wis pengen apa wae, bebas. Kita itu disuruh oleh Allah untuk punya mau, kan ngono. Sampaikan kepada yang berpunya, siapa itu? Allah. Ngomong maturo. Ada hadis sepertiga malam, min mustaghfirin fa astaghfirullah. Apakah ada orang yang minta ampunan akan aku ampuni? Adakah orang minta sesuatu niscaya akan aku beri? Wis ditantang ngono lho, Mas. Awake dhewe pengene mimpi yang indah. Piye ngono kuwi? Ngomong pengen apa? Allah memberikan rezeki dengan cara yang kadang-kadang kita menganggapnya mustahil. Ya. Okay? Sangat misterius rezeki itu. Maka biarkanlah dia dengan kemisteriannya. Tugas kita hanya suruh meminta. Monggo, kalau ada yang mau didiskusikan materi ini dulu ya. Atau yang kemarin. Bu, wonten? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya beberapa akhir ini punya unek-unek apa ya? Satu pertanyaan yang saya sendiri belum bisa memecahkan jawabannya. Jadi benar kalau apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan itu nyampe sampai situ. Saya mengalami yang saya harapkan itu sampai itu. Cuma saat itu kok ada keinginan apa ya kok kemudahan untuk ditambah. Padahal saya itu dari dulu nggak mau jadi nggak mau terjun di dunia usaha sekarang. Anda tuh berpikir kamu saya nggak mau. Tapi beberapa tahun ini tuh dikasih kemudahan banget. Saya kalau ingin ya cuma bayangan gitu, ingin ya bisa punya mobil yang bisa usaha transportasi rental. Ya alhamdulillah ada orang yang ngikutin ke mobil Mbak, bahkan pernah saya bawa sendiri. Mbak ini kalau mau dipakai, terus bayangin kalau kerja supply barang dari rumah ke Solo, jadi kalau sore itu pulaan ambil dari Solo, mobil dalam keadaan kosong, saya itu punya aneh-aneh gimana kalau dari rumah itu juga bawa barang sampai Solo. Alhamdulillah, nggak usah pakai modal, caranya barang datang sendiri, kami tinggal bawa ke Solo. Bahkan salah satu supplier itu mengatakan gudangnya, katanya, Mbak, apa yang kamu butuhkan tanpa dicatat sama aja. Jadi saya masih akhir-akhir ini kemudahan itu begitu besarnya. Cuma kembali lagi, saya nggak punya mindset apa ya? Gimana cara ngelola usaha? Jadi gimana saya kirimkan doa mana? Tapi saya bayangkan usaha yang barang yang saya setorkan ke Solo nanti banyak. Ya ini yang banyak. Tapi yang sisi lain, rotinya atau apa namanya rentalnya itu turun. Jadi nanti kalau udah satu
Kan ini gimana ya biar rame bisa nolong yang punya mobil jadi kayak tadi. Nanti ada yang mobil dia mau nyewa gitu. Tapi ya sebenarnya lagi yang ini turun itu gimana kan ngadepin seperti itu? Karena memang basicnya kan saya kemarin usaha sama suami ya cuma sebatas saya bantu usaha, saya bantu kerja lah dan kelola keuangannya. Tapi sekarang saya dihadapkan dengan kemudahan seperti itu, bingung padahal intervensi juga. Tidak kan kayaknya mungkin usaha itu sesuatu yang sulit, apalagi musim karyawan dan sebagainya. Mau saling bantu. Ya oke. Ya kayak cerita orang yang sangat yakin pada pertolongan Allah. Waktu banjir, dia menyelamatkan diri di atas genteng rumahnya. Datang tim SAR, gitu. Pak, ini air meluap terus. Ayo ikut perahu karet kami. Enggak, kan aku sedang minta pada Allah untuk menyelamatkan aku. Datang lagi tim SAR yang lain ke situ, jawabannya tetap sama sampai akhirnya dia tenggelam dan mati. Ketika di hadapan Allah ditanya, wahai hambaku, kenapa kamu mati? Ini salahmu Tuhan, aku minta kepadamu menyelamatkan aku, kenapa engkau tidak datang? Loh, bukankah telah datang tim SAR itu? Kan aku minta padamu ya Allah, kan kedua, ketiga tetap aja. Jadi ketika doa kita itu dikabulkan, kadang-kadang kita sendiri yang nggak siap. Ya, pengen usaha, Allah bukakan, dikasih kemudahan, mestinya ya disyukuri. Cara mensyukurinya itu ya digarap. Kalau kita sendiri nggak bisa, cari rekan, cari teman, cari karyawan yang bisa membantu. Kan gitu kan? Ngurusi rotimu, ngurusi opungan yang pasar kayak TC. Gitu? Renta kok ngurusin Mas Fajar gitu. Mas urusan Mas. Kan bisa tuh aja nih. Kadang-kadang Allah itu memang membukakan pintu-pintu rezeki ternyata tidak untuk kita sendiri. Pikir ini ngono Mbak ya. Insyaallah. Ya, apa direspon dan niatkan jangan hanya untuk memuaskan kebutuhan diri kita. Siapa tahu dengan itu ternyata ada saudara kita ya toh. Ditawarni wae ning grup. Ya aku di bisnis iki, siapa yang bisa join? Yang mobil nganggur iki, yang mau rental atau mau jalankan atau apa yang lain silahkan, nggih. Itu Allah telah mengabulkan permintaan yang jenengan sampaikan. Ketika dikasih, rupanya belum. Caranya bagaimana ketika datang kemudahan itu? Jangan diabaikan. Disyukuri, kemudian cari partner. Kaya kowe iki mancing iwak gede. Entuk gede, awakmu dhewe ora kuat. Nyeret, terus piye carane? Golek kanca. Walaupun dalam etika mancing itu tidak boleh. Hukum permancingan itu nggak oleh. Kecuali yang mancing ini minta tolong. Makanya kalau delok video-video ini nyamuk kaya ngono kok dhewe. Memang begitu aturan mainnya. Karena kepuasannya itu di situ. Gue ditolong wong rasane beda. Otot-ototan karo iwak iku lho jedut ku sing wah lah bojoe iso dilalekne. Ayo niki ra iso cerita yen kowe rentang lakoni. Aestu niku. Ngoten Mbak nggih. Bismillah mulai sekarang ditoto atine, diantepi, golek siji sing kira-kira bisa menutupi semua kebutuhanmu dan keluarga. Ya, tekuni itu dulu.
Ketika ada peluang lain, ya silakan cari orang yang tepat. Siapa tahu melalui jenengan banyak orang-orang yang tertolong. Cukup? Segera tasakuran apa tirakatan nih kok. Sing penting pengen apa wae, aku pengen anakku kuliah ning Madinah. Pamane ngono kuwi. Oh ya anu nang dhewe. Apa ya iso. Pakai pertanyaan tadi. Betapa membanggakannya ya kalau anak saya bisa kuliah di Madinah, di Mesir, di Yaman, di Sudan, di Maroko, di Jordan, Pak Maning. Gitu caranya ya. Apa saja begitu caranya. Agar penghalangnya tadi hilang. Hati kita terus jadi tenang, insya Allah. Itu yang kita bahas kali ini. Tolong diulang-ulang. Kalau perlu keinginan yang baik, yang mulia, bahkan yang hebat tuh sebaiknya memang perlu ditulis. Untuk apa? Untuk menselaraskan keinginan pikiran kita dengan perasaan. Antara otak karo hati ben kongruen, ben sejalan. Kalau sejalan nanti enak. Segera terwujud dengan izin Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.